30 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, jurusan Sejarah Angkatan Ketiga di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di SMA saya, SMA Negeri 30 Jakarta. Mengangkat tema yang pas di bulan Oktober ini, yakni Sumpah Pemuda. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan segala nikmatnya kita dapat bertemu dalam pertemuan PJJ secara virtual ini. Kabar nih anak-anak ibu semua? Sehat semua ya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, Peter pekan lalu kan tidak masuk demam. Sekarang gimana nih? Sudah lebih fit, Nak? Iya, Bu. Sekarang saya udah sehat. Makasih, Bu. Alhamdulillah. Ya, mari kita semua jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Mari anak-anak ibu semua, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Ananda Noval. Ibu persilahkan. Baik, Bu. Mari teman-teman untuk mengawali pembelajaran sejarah Indonesia kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Ananda Noval dan anak-anak ibu semuanya. Aduhai serasi si kembang desa, Cakep. berkain batik, berkebaya merah. Cakep. Wahai engkau generasi penerus bangsa, sudah siapkah belajar sejarah? Siap, Bu. Siap, Bu. Terus, alhamdulillah. Baik anak-anak ibu, waktunya Buki cek. Ibu akan cek dan recek. Pertama, anak-anak, apakah suara dan tampilan Zoom ibu terlihat dengan baik? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan jaringan kalian? Nuzulan, Yakin, Ananda Arfia, Carmen, bagaimana jaringan kalian aman? Aman, Bu. Aman ya, alhamdulillah. Aman, Bu. Baik, ibu akan cek kehadiran kalian hari ini. Bagaimana dengan kehadiran kalian? Hari ini nihil, Bu. Alhamdulillah. Nuzulan nihil hari ini ya, Nak ya? Oke, Bu, ini adalah downloadan dari e-learning. Baik, tanggal 18 ya, bulan Oktober 2021 nihil ya, semua hadir semua. Tabah pejuang walau berdarah, Cakep. pucat dibombardir di wilayahnya. Cakep. Tambah semangat nih belajar sejarah, melihat kalian hadir semua. Oke ya. Mantap. Baik, Ibu telah melihat kesiapan kalian dengan atribut-atribut nih yang sudah kita bicarakan pekan lalu berkaitan dengan cita-cita para pemuda Indonesia. Di mana pemudanya digambarkan dengan, waduh, di jidatnya sudah pakai merah putih ya sebagai pemuda Indonesia ya.
Dan ada atribut. Wah, di sini saya melihat cita-cita ya. Ada yang jadi tentara. Waduh, ada yang pakai topi tentara tuh. Ada yang menjadi Tami jadi dokter ya, suster. Oke. Ada juga Cira yang pakai kuas di telinganya. Waduh, pemain bola ya? Oh, bukan. Apa pelukis ya maksudnya ya? Oke, sip. Ada Ananda Noval yang backgroundnya ada kucing-kucingnya. Oh, mau menjadi dokter hewan ya, Noval ya? Iya, Bu. Oke, luar biasa ya. Inilah pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang akan membangun negara ini. Anak-anak, sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita akan mereview terlebih dahulu materi pekan lalu, di mana kita telah mempelajari materi mengenai latar belakang Sumpah Pemuda sampai dengan tercetusnya Sumpah Pemuda. Untuk mereviewnya, Ibu ingin kalian kumandangkan isi dari ikrar Sumpah Pemuda. Karena ada 3 bait, Ibu minta Ananda Priscilla, Nabil, dan Dinda untuk menyampaikan apa sih isi dari Sumpah Pemuda. Silakan. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Luar biasa. Oke, itulah para pemuda Indonesia. Wajah pemuda adalah wajah Indonesia. Pentingnya ikrar tersebut sebagai janji atau sumpah para pemuda kepada bangsa Indonesia untuk bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa yang satu. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan mendalami materi yang terkait dengan penguatan jati diri keindonesiaan yang tercermin dalam nilai-nilai dan makna dari Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain, di mana kalian mampu untuk mengolah informasi melalui pengamatan berbagai gambar serta video tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya di Indonesia dan masa kini dengan mengamati media pembelajaran yang ditampilkan dalam Zoom dan membaca bahan ajar yang disediakan oleh guru dengan baik dan seksama. Dalam meneladani nilai-nilai kejuangan para pejuang dan pelajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mampu mempresentasikan dengan membuat analisis dari nilai dan makna Sumpah Pemuda, kemudian menyajikan dalam bentuk tulisan dan ribbon. Nanti kalian akan membuat ribbon yang digunakan untuk pemaknaan bagi penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda bangsa Indonesia. Berikut adalah peta konsep, di mana pekan lalu kita telah mempelajari organisasi Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 yang akhirnya mewujudkan ikrar Sumpah Pemuda. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan makna dari Sumpah Pemuda. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan cek terlebih dahulu hasil pretest yang telah kalian kerjakan, di mana KKM kita sesuai dengan aturan sekolah adalah 75. Mari kita cek hasil pretest kalian. Ibu telah mendownloadnya. Apakah sudah tampil, Noval? Sudah, Bu. Baik. Dalam pretest hari ini, kita bisa melihat yang sudah tuntas atau ngepas 75 pas KKM, mohon ditingkatkan lagi, dan yang belum tuntas, ayo lebih fokus ya, perhatikan pembelajaran kita agar proses atau tes evaluasi nanti kita lebih baik dan kalian siapa sih sebenarnya para pemuda itu?
Ada yang mau mencoba? Saya Bu, Christian. Siapa? Oh, Christian. Baik, coba apa Christian pendapatmu? Dari yang saya search, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Wah, berarti Ibu udah nggak disebut pemuda lagi nih ya. Baik, terima kasih Christian. Ada lagi yang berpendapat, silakan. Saya Bu mau nambahin. Oh ya, ada Suster Ratna. Silakan, Ratna. Generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan. Generasi baru dalam suatu komunitas untuk melakukan perubahan. Jadi para pemuda itu adalah yang melakukan perubahan yang menurut Ratna ya. Baik. Menguatkan melihat gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Generasi muda yang mengharumkan nama bangsa. Siapa sih yang disebut pemuda itu? Ya. Nih kalau kita ingat ini merupakan siapa nih? Ada yang kenal? Pasti kenal dong ya. Gracia Poli dan Apriliani Rahayu ya, yang mempersembahkan medali emas untuk Indonesia usai menaklukkan pasangan Cina ya, dan yang 2 set langsung menang dengan skor 21-19, 21-15, waktunya 75 menit. Karena ibu bersama keluarga menontonnya dengan euforia yang luar biasa ya, menyaksikan generasi muda Indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa, dan alhamdulillah ya mereka bisa mengharumkan nama bangsa dengan mendapatkan medali emas ya. Oke, berkaitan dengan siapa sih pemuda itu? Pemuda bisa diidentifikasikan dengan semangat juangnya dalam membangun bangsa ya. Dan mereka yang mengadakan perubahan, mulai dari perubahan dirinya, keluarganya, masyarakat, sampai bangsa dan negara. Itulah pemuda. Dan mereka yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Karena baik buruknya suatu bangsa itu dilihat dari pemudanya. Makanya dikatakan tadi, wajah pemuda adalah wajah suatu bangsa. Ya, yuk kalau wajah kalian wajah semangat, berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersemangat. Ya, baik, Ibu akan lanjutkan. Berkaitan dengan nilai dan makna Sumpah Pemuda, dari nilai-nilai tersebut, hari ini kita akan mengimplementasikannya. Ya, gimana sih wujud cinta tanah air para pemuda Indonesia? Dengan konsep cinta tanah air, apa wujudnya? Nanti kalian yang akan mendiskusikan ya. Apa sih konkretnya dari rela berkorban? Sumpah Pemuda juga telah membuktikan bahwa perbedaan suku, bangsa, ras, dan bahasa tidak menjadi penghalang dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini yang seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa ada Jong Batavia, ada Jong Java ya, ada Jong Ambon ya. Mereka tidak mengenal suku, tapi jauh sebelum proklamasi mereka sudah memperjuangkan akan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda mampu memberikan alasan yang kuat bagi seseorang untuk mencintai tanah air dan rela berkorban. Budaya yang mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia menandakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berdaulat. Sebagai bangsa yang berdaulat, setiap sikap kita dalam berbangsa dan bernegara harus diikuti dengan tanggung jawab. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa generasi pemuda masa kini itu harus memiliki 3 hal, yaitu harus beriman, harus berilmu, dan harus berakhlak. Ya. Yang pertama harus beriman, kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan pada ketuhanan, jadi harus punya iman, harus punya agama semuanya. Yang kedua harus berilmu, harus cerdas. Generasi penerus Indonesia itu harus cerdas. Ya, kalau negara lain semakin maju, kita juga harus bisa semakin maju. Dan yang ketiga harus diimbangi dengan yang namanya berakhlak. Ya, dimana kalau kalian cerdas, kalian berilmu, tapi tidak berakhlak, orang pinter banyak sekarang, tapi banyak yang jadi penjahat. Itulah ya kurangnya adanya akhlak. Jadi kalian untuk menjadi generasi pemuda Indonesia yang berkualitas harus beriman, berilmu, dan berakhlak tentunya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peristiwa 28 Oktober
1928 yang menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki nilai-nilai potensi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bertanggung jawab untuk melakukan perubahan, hak yang diikuti oleh kewajiban terhadap bangsa dan negara, berkarakter, berani, kreatif, pekerja keras, dan inovatif, aktualisasi diri, ketepatan seorang dalam menempatkan dirinya, serta cita-cita membuat seorang meraih masa depan yang lebih baik. Ya, jadi banyak sekali nih yang harus dipenuhi kalian sebagai generasi penerus bangsa ya. Jadi yang harus ciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas ya, sekali lagi yang berkualitas, yang berilmu, yang beriman dan berakhlak tentunya. Nah, bagaimana nih nilai-nilai Sumpah Pemuda pada masa saat ini? Seperti yang kita alami, yaitu kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana kalian sebagai generasi penerus Indonesia bisa melakukan langkah-langkah yang tepat ya untuk membantu memutus tali rantai penularan COVID-19 ya, antara lain menjaga kebersihan ya, rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya, kemudian makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, berolahraga, dan tentunya seperti yang kita lakukan sekarang yaitu meskipun jauh ya atau menjaga jarak, tapi kita tetap belajar ya, tetap melakukan pembelajaran ya. Yang terakhir adalah kita harus senantiasa menjaga jarak untuk memutus tali rantai penularan COVID-19. Salam sehat ya. Baik anak-anak sekalian, berikutnya kita langsung pada kegiatan diskusi. Sudah dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok semangat, kelompok kreatif, kelompok kritis, dan kelompok tanggung jawab. Sekarang silakan masuk ke roomnya masing-masing. Silakan Ibu persilakan untuk berdiskusi. Dibuka KBD-nya, buka e-learning-nya ya anak-anak. Kelompok kreatif gimana, sudah sampai mana pembahasannya? Gimana Hanindita, ketua kelompok? Sudah berapa soal yang dibahas? Tinggal Twibbon sih Bu. Oh, tinggal Twibbon. Rahman suruh bantu bikin Twibbon tuh, jago dia. Ferdi gimana Ferdi? Bisa bantu bikin Twibbon ya? Oke. Soal nomor 2 sudah dijawab semua, Hanin? Sudah Bu. Kalau yang apa namanya, yang masa kini dan dahulu, coba Ibu lihat ininya. Ada kendala? Yang kedua, oke, cukup. Iya, toleransi modern, oke. Sip ya, ini hasil diskusi bersama ya. Sip, 1, 2, tinggal nomor 3 ya, dibahas ya. Oke, semangat ya kelompok kreatif ya. Saya akan join ke kelompok yang lain ya. Halo, Ibu join nih di kelompok kritis. Apa kabar semuanya? Sudah sampai mana nih Noval? Sudah hampir selesai Bu, udah pembagian kelompoknya untuk dikerjakan. Oke, gimana dengan pembagian kelompoknya? Nuzulan dapat apa? Kalau saya Niza, Ratna, sama Putri ngerjain nomor 2 Bu. Oh gitu. Oke, selamat dilanjutkan ya pekerjaan diskusi kalian. Ibu akan keluar dan akan berjoin dengan kelompok yang lain. Halo kelompok semangat. Semangat semua ya, Carmen, Ananda, Arvia, Armando semangat. Wih. Sudah sampai mana nih ketua kelompoknya, saya Pak Carmen ya? Semangat Bu. Sudah sampai mana Men pekerjaan diskusinya? Sudah hampir selesai Bu. Oh sudah hampir selesai. Sekarang lagi apa nih? Yang belum selesai di mana? Lagi ngerjain nomor 3. Oh nomor 3 yang buat Twibbon. Terima kasih. Iya, oke, untuk kelompok semangat dilanjutkan. Nanti siap-siap untuk kembali lagi kalau sudah selesai ke room utama ya. Terima kasih semuanya. Halo kelompok tanggung jawab, Ibu join di grup ini. Ibu Nana rumahnya di Jalan Wahab. Sudah sampai mana ini kelompok tanggung jawab? Nah, ketua kelompoknya siapa nih? Yakin udah sampai mana, yakin? Sudah hampir selesai Bu. Lagi bagi-bagi tugas, lagi ngerjain soal nomor 2 sama 3. Oke, soal nomor 2 berkaitan dengan pemuda masa lalu dan masa kini ya. Oke, Tami bantu jawab soal nomor berapa Tami? Soal nomor 2 Bu. Nomor 2. Baik, siap-siap setelah waktunya diskusi selesai kita kembali ke room ini. Baik anak-anak ibu sekalian, alhamdulillah kalian sudah kembali ke room utama kita.
Kita akan lakukan diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing dari kelompok 4 kelompok yang sudah berdiskusi, kelompok semangat sampai kelompok tanggung jawab yang tadi sudah Ibu masuki satu persatu ya. Baik, Ibu akan undi kelompok mana yang terlebih dahulu akan mempresentasikan menggunakan spin duel. Ya, yang maju pertama atau mempresentasikan pertama adalah kelompok kreatif. Silakan kelompok kreatif untuk mempresentasikan. Siapa ketua kelompoknya? Ada Ananda. Siapa? Kelompok kreatif, ketua kelompoknya? Saya, Bu. Oh, Hanindita. Baik, Hanindita, semangat dan dipersilakan. Saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Muda Kreatif dengan saya Hanindita dan Suara. Kemudian ada Cira, lalu Diva, Dinda, Falisha, Ferdi, Indah, dan Rahman. Pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat dilakukan sebagai generasi muda adalah yang pertama adalah cinta tanah air. Contohnya dapat diwujudkan dengan cara mencintai produk dalam negeri. Kemudian persatuan yang bisa diwujudkan dengan menolak paham-paham yang memecah belah persatuan bangsa seperti rasisme, terorisme, dan separatisme. Kemudian menerima dan menghargai perbedaan. Yakini menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian sikap rela berkorban yang bisa diwujudkan demi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa, nilai semangat persaudaraan, kemudian gotong royong. Untuk nomor 2, menurut kami pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Mereka mengikrarkan diri untuk bersatu demi bangsa dan negara. Poin utama Sumpah Pemuda adalah bertanah air satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Makna semangat Sumpah Pemuda saat ini tidak harus berperang di medan juang, namun kita bisa melakukannya dengan hal-hal positif. Junjung tinggi bahasa Indonesia. Karena salah satu poin penting Sumpah Pemuda adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian, ukir prestasi dengan komitmen belajar penuh, yaitu semangat dan bentuk keteladanan kita sebagai generasi pemuda. Dan untuk tujuan kami bisa dilihat di sini. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hanindita. Tuibonnya bisa ditampilkan, sayang? Ini adalah hasil tuibon untuk kelompok kami. Wah, keren-keren ya. Oke. Good job. Ada lagi yang mau disampaikan, Hanin? Sepertinya cukup, Bu. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok kreatif. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Hanindita. Untuk kelompok kreatif, adakah yang ingin ditanyakan pada kelompok ini? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Kira-kira apa sih yang harus diwaspadai bagi generasi Indonesia? Apa sih yang harus diwaspadai sebagai generasi muda Indonesia? Nah, tuh, gimana nih kelompok kreatif menjawab apa sih yang harus diwaspadai sebagai generasi muda Indonesia? Silakan, Hanindita. Saya langsung jawab ya, Bu. Baik. Dewasa ini, permasalahan akut yang dihadapi pemuda Indonesia adalah konteks karakter building yang meliputi adanya arus materialisme dan hedonisme yang mengakibatkan redupnya nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Banyak rintangan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri sehingga menurunkan etos kerja pemuda. Baik, luar biasa Hanindita ya. Jadi banyak nih yang harus diwaspadai ya. Apalagi sebagai generasi muda sekarang berdekatan dengan media sosial yang luar biasa ya. Jadi banyak yang harus kita waspadai ya. Baik, kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Kita akan kembali menguji dari 4 kelompok mana yang akan mempresentasikan
ketua kelompoknya? Saya Bu Noval. Oh, Noval. Baik, silakan Ananda Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval dari perwakilan kelompok 3 atau kelompok kritis yang beranggotakan Nadia, Niza, Nuzulan, Peter, Priscila, Putri Tahira, Putri Purnama, dan Ratna. Amalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat dilakukan sebagai generasi pemuda adalah 1. Rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia, berbakti pada nusa dan bangsa. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa. Contohnya seperti di masa pandemi ini, kita sebagai pemuda dapat mengikuti program vaksinasi demi tercapainya negara yang bebas COVID. 3. Nilai semangat persaudaraan. Contohnya seperti saling toleransi atau menghormati antar suku atau umat beragama. 4. Cinta tanah air, memakai produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri. Yang digunakan Noval apa nih? Produk dalam negeri nih, kira-kira Val? Ada nggak produk dalam negeri yang digunakan oleh kamu? Contohnya apa? Jam tangan misalnya? Biasanya saya sering lihat sih Bu, kalau di gelas-gelas saya tulisannya Made in Indonesia gitu. Oke, gelas yang rabotan makan yang digunakan ya. Kedua, sudah tidak asing lagi pastinya dengan pandemi yang melanda dunia kita, yaitu COVID-19. Seluruh dunia telah dibuat kacau olehnya. Namun di balik musibah ini pastinya ada hikmah yang dapat kita petik sebagai pelajaran. Seperti contoh nilai-nilai Sumpah Pemuda. Untuk nomor 3 agar lebih jelas kita akan buka lewat Drive. Baik. Wah, keren tuh. Twibbonnya nanti Ibu minta linknya ya, dikirim ke e-learning ya, nanti bisa bermanfaat untuk memeriahkan Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda pada tanggal 28 nanti ya. Ini milik saya. Oke. Priscila. Oke. Ini didesain tadi bareng-bareng atau siapa yang desainin Noval? Bareng-bareng ya tadi ya? Iya Bu. Bareng-bareng, wah luar biasa kalian. Dan ini yang terakhir punya Ratna Ayu. Waduh, luar biasa. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Noval? Menurut saya cukup Bu. Cukup ya. Baik, kita beri plus untuk kelompok kritis ya, kelompok kritis. Kelompok kritis bukan berarti mereka sedang kritis nih ya, tapi berpikir kritis ya, dengan waktu yang sesingkat mungkin ternyata bisa menghasilkan karya berupa Twibbon yang luar biasa keren ya. Baik, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, alhamdulillah kalian telah berhasil menelaah, menganalisis persoalan yang ada di LKPD serta membuat karya Twibbon yang luar biasa yang nantinya akan bermanfaat untuk di bulan Oktober ini ya, di hari ini 18 Oktober, sebentar lagi kita meriahkan 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, nanti bisa digunakan oleh teman-teman kalian ya di SMA Negeri 30 ya. Luar biasa. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dari kelompok 1, 2, 3, 4. Dari masalah, dari penjelasan, dari uraian yang sudah kita bahas, ada nggak yang masih ingin ditanyakan nih di sesi tanya jawab ini? Ibu persilakan. Saya mau tanya Bu. Siapa? Oh, Safina. Baik, silakan Safina. Saya akan bertanya tentang pemuda masa kini. Apa yang harus dilakukan menanggapi dunia medsos yang begitu berkembang saat ini? Terima kasih. Oke, update sekali nih Safina pertanyaannya. Silakan, ada yang mau menjawab? Baik Bu, kelompok kami akan menjawab. Baik, silakan. Jadi menurut kami generasi muda itu harus dapat memilah dan memilih informasi karena berita bohong atau hoax saat ini tuh sangat beredar luas. Jangan jadi orang-orang biasa, tapi kita juga harus jadi orang yang extraordinary. Kita melihat banyak bermunculan berita hoax. Sekarang problem kita memilih informasi. Sehingga informasi itu harus dipilah, literasinya rendah. Terima kasih Syafina. Oke, luar biasa ya. Kita beri plusnya untuk kelompok dan Noval ya untuk menjawab ya. Luar biasa. Jadi kita harus memilah nih, harus memfilter ya Safina ya, berkaitan dengan media sosial. Baik, di sesi tanya jawab ini adakah lagi yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Saya Bu. Oh, Diva. Baik, silakan Diva. Secara umum dikaitkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bagaimanakah peran sebagai pemuda Indonesia pada masa kini dalam menyikapi Sumpah Pemuda waktu itu yang begitu luar biasa? Sebelum kemerdekaan mereka sudah mampu mempersatukan ya. Baik, ada yang mau menyikapi atau menanggapi pertanyaan dari Diva? Bagaimana sih peran pemuda masa kini menyikapi peristiwa
peristiwa tanggal 28 Oktober yang luar biasa tadi kata Dipa. Ada yang mau menanggapi, silakan. Saya Bu mau nyoba jawab. Oke, silakan. Yakin dengan penuh keyakinan. Silakan Yakin. Menurut saya bila dikaitkan dengan peristiwa 28 Oktober dengan pemuda saat ini, mungkin peran generasi muda pada masa kini dalam memaknai Sumpah Pemuda bisa dengan satu, berperan aktif dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Dua, menolak semua paham yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Ya. Tiga, ikut serta dalam memajukan bangsa Indonesia di segala bidang masing-masing. Semua disesuaikan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Baik, kita beri plus untuk Yakin, luar biasa. Ya, jadi banyak sekali ya spirit yang diberikan begitu muda, tapi bisa membawa pengaruh yang luar biasa kepada bangsa ini. Sehingga dari tahun 1928 sampai sekarang spirit tersebut masih kita tegakkan, masih kita kumandangkan, masih kita peringati, itu luar biasa. Berarti apa yang mereka lakukan itu begitu luar biasa ya. Tinggal konkretnya nih tadi harus apa? Harus cinta tanah air ya. Pakai produk dalam negeri berarti harus menjaga persatuan ya. Harus apa lagi? Harus bergotong royong ya. Berarti harus mengikuti segala kegiatan dalam masyarakat. Harus mewujudkan rasa nasionalisme. Mengikuti wujudnya apa? Dengan mengikuti upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum PJJ. Nah ya, tinggal kalian sebagai pemuda Indonesia untuk berani mewujudkan makna ya, spirit dari Sumpah Pemuda. Baik anak-anak ibu, alhamdulillah sampailah kita pada penyimpulan ya. Setelah pemaparan kelompok 1, 2, 3, 4 ya, mulai dari kelompok semangat sampai kelompok tanggung jawab sudah mempresentasikan. Kita akan menyimpulkan materi hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, adakah yang ingin memaparkan apa sih makna pembelajaran kita hari ini? Ibu persilakan. Siapa? Arvia. Arvia nih senang untuk menyimpulkan ya. Selalu menyimak pembelajaran setiap harinya dari waktu ke waktu. Oke, silakan Arvia. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mendapatkan apa saja nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda, yaitu cinta bangsa dan tanah air, persatuan, menerima dan menghargai perbedaan, sikap rela berkorban. Nah, nilai-nilai dan makna tersebut itulah yang harus teraktualisasi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Arvia ya. Tadi pesannya yang terakhir, dari nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda ya harus teraktualisasi dalam kehidupan kita ya. Pribadi yang baik adalah pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat sekitar ya. Jadi yuk kita tingkatkan aktualisasi dari spirit Sumpah Pemuda untuk kita senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Melengkapi kesimpulan yang disampaikan Arvia, Bung Karno pernah berucap, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncang dunia. Hal tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya apa yang dilakukan oleh para pemuda dalam melakukan perubahan ya. Jadi proklamator kita Bung Karno begitu mempercayai bahwa pemuda bisa melakukan perubahan. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita masuk ke evaluasi pembelajaran kita hari ini menggunakan kuisis. Silakan kalian join dengan memasukkan kode 896061. Ibu ulangi 896061. Silakan join. Ya, go. Silakan. Iya, Hanindita masih memimpin dengan 2940. Nuzula Noval, Hanindita, Nuzula Noval, Rahman, Priskila. Iya, masih Hanindita disalip oleh Noval. Nah, akhiri kuis. Siapakah yang akan menjadi pemimpin pada kuis pada hari ini, yaitu Hanindita, Noval, dan Nuzulan. Oke, diikuti oleh Rahman.
Yakin, Safina dan teman-teman. Oke, selamat ya untuk kalian yang sudah 100% menjawab soal. Alhamdulillah nih sudah Iya. Baik anak-anak, alhamdulillah setelah kalian melaksanakan post-test atau soal evaluasi yang alhamdulillah semuanya sudah tuntas membuktikan kalian berhasil dalam pembelajaran pada hari ini. Walau waktu terus berlari dan zaman niscaya berganti, namun janji atau sumpah akan selalu menuntut bukti. Maka berkaryalah wahai generasi penerus bangsa ini, bahwa pemuda akan selalu menghanturkan bakti, memastikan sumpah pemuda tetap relevan sampai kini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Depan kita akan beranjak ke materi baru, yaitu berkaitan dengan masa pendudukan Jepang. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama akan berdoa menurut agama serta keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Noval. Kita beri aplaus untuk kita semua yang telah berhasil melalui pembelajaran sejarah Indonesia dengan tema nilai dan makna. Naik delman pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian pembelajaran kita, semoga bisa bermanfaat. Saya Bu Heni pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Salam kepada kedua orang tua ya. Terima kasih. Jadi tanggunganku terhadap Nusa, menjadi